Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi bertemu di mata kuliah aljabar linear dan matriks. Kali ini kita memasuki pertemuan ketiga. Setelah kemarin kita membahas tentang matriks dan operasi matriks di subbab tentang operasi-operasi matriks, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang matriks dan operasi matriks yang lebih kompleks. Jadi submateri yang akan kita bahas di pertemuan ketiga ini adalah yang pertama matriks elementer dan metode untuk mencari inverse matriks. Dan yang kedua adalah penyelesaian sistem persamaan dengan keterbalikan matriks. Jadi untuk matriks elementer sendiri mempunyai operasi baris elementer yang meliputi pertama adalah pertukaran baris, yang kedua adalah perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol, dan yang ketiga adalah penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol, seperti butir kedua dengan baris yang lain. Sebagai contoh, ini adalah matriks dengan elemen matriks A dengan elemen ordo 3x3. Di sini operasi baris elementernya adalah baris pertama B1 ditukar dengan baris kedua B2. Maka hasilnya dari yang awalnya seperti ini berubah menjadi seperti ini. Jadi untuk baris pertama yang min 3, min 2, min 1 ini ditukar ke baris kedua sini, kemudian yang baris kedua ini masuk ke baris pertama. Kemudian operasi baris elementer contoh kedua, ini adalah perkalian baris pertama B1 dengan bilangan 1/4. 1/4 dikalikan 4 sama dengan 1. 1/4 dikalikan min 4 sama dengan min 1. 1/4 dikalikan 0 sama dengan 0. 1/4 dikalikan min 1 sama dengan min 1. Karena yang dilakukan perkalian hanya di baris pertama, maka di baris kedua dan baris ketiga ada perubahan. Oke. Kemudian contoh operasi baris elementer ketiga itu adalah perkalian min 2 dengan B1 lalu tambahkan pada baris ketiga B3. Jadi min 2 dikalikan B1, min 2 dikalikan 1 min 2 ditambah B3 2. Min 2 ditambahkan 2 sama dengan 0. Kemudian min 1 dikalikan min 2 sama dengan 2. 2 dikalikan 2 ditambah min 3 sama dengan 1. Kemudian min 2 dikalikan 0 sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. Min 2 dikalikan 1 sama dengan 2 plus 3 sama dengan 5. Kemudian kita akan membahas tentang definisi apa itu baris. Jadi beberapa definisi yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama baris pertama dan kedua dinamakan baris tak nol karena pada kedua baris tersebut memuat unsur tak nol. Baris pertama, kedua tidak tak nol. Di bilangan 1 pada baris pertama dan bilangan 3 pada baris kedua dinamakan unsur pertama tak nol pada baris masing-masing. Bilangan 1 pada baris-baris pertama kolom pertama dinamakan satu utama. Ini adalah satu utama. Kemudian baris ketiga dinamakan baris 0 karena setiap unsur pada baris ketiga adalah 0. Ini baris 0. Dan sifat matriks hasil operasi baris elementer yang pertama adalah pada baris tak 0 maka unsur tak 0 pertama adalah 1. Dinamakan satu utama. Yang kedua, pada baris yang berurutan, baris yang lebih rendah memuat satu utama yang lebih ke kanan.
1, kemudian 1, kemudian 1, seperti itu. Jadi jika ada baris 0, baris yang semuanya unsurnya 0, maka ia diletakkan pada baris paling bawah. Pada kolom yang memuat unsur 1 utama, maka unsur yang lainnya adalah 0. Oke. Unsur lain adalah 0. Matriks dinamakan echelon baris jika dipenuhi sifat 1, 2, dan 3. Sifat ini maksudnya. Proses eliminasi Gauss sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Kemudian matriks dinamakan echelon baris tereduksi jika dipenuhi dengan sifat 1, 2, 3, 4. Semua sifat ini. Itu adalah proses eliminasi Gauss-Jordan. Selanjutnya adalah tentang matriks echelon baris tereduksi. Ini sebagai contoh tentukan matriks echelon baris tereduksi dari matriks A sama dengan elemen ini. Karena satu utama ini udah didapatkan, kemudian ini juga nilainya udah 0, maka yang perlu kita lakukan langsung ke baris ketiga. Mengubah nilai 2 ini menjadi 0 dengan cara min 2B1 plus B3. Min 2 dikalikan 1 min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian min 2 dikalikan min 1 sama dengan 2 ditambah min 1 sama dengan 1. Kemudian min 2 dikalikan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian min 2 dikalikan min 1 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, jadi udah selesai di kolom pertama. Selanjutnya kita akan mengubah nilai diagonal kedua ini menjadi satu utama di kolom kedua. Itu dengan cara B2 ditukar dengan B3. Karena B3 untuk kolom keduanya ini sudah bernilai 1, maka tinggal ditukar. Oke. Jadi B2 jadi B3, B3 menjadi B2. Dan selanjutnya, ini prosesnya sama seperti penyelesaian Gauss-Jordan. Selanjutnya adalah metrik echelon baris tereduksi. Perhatikan hasil operasi baris elementer tadi. Jadi ini kan yang dihasilkan. Maka setiap baris mempunyai satu utama, 1, 1, 1. Tidak setiap kolom memiliki satu utama karena jumlah baris lebih sedikit dari jumlah kolom. Kolom 4 tidak mempunyai satu utama. Nih. Karena karena baris dan kolomnya itu berbeda. Makanya nggak sama urutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang inverse matrix. Jadi misalkan A adalah matriks bujur sangkar, B dinamakan inverse dari A jika dipenuhi AB sama dengan I dan BA sama dengan I. Sebaliknya, A juga dinamakan inverse dari B. Notasinya adalah A sama dengan B inverse. Jadi untuk cara menentukan inverse suatu matriks A adalah dengan cara AI dilakukan operasi baris elementer. Jadi I A inverse. Jadi jika OBE dari A tidak dapat menghasilkan matriks identitas, maka A dikatakan tidak memiliki inverse. Jadi setelah ketemu itu kita akan melakukan pengujian. Kalau misalkan menghasilkan matriks identitas, maka itu adalah matriks yang bisa dilakukan, matriks yang mempunyai inverse seperti itu. Ini adalah contoh soal inverse matriks. Tentukan matriks inverse jika ada dari elemen A sama dengan sebagai berikut. Maka jawab. Nih. Jadi untuk inverse matriks itu sendiri 3 dengan min 1
ini kita lakukan masukkan matriks identitas di bagian sebelah kanan. Gunakan garis pemisah agar lebih mudah. Tuh. 3. Oke, langkah pertama adalah menjadikan nilai 3 ini menjadi satu utama. Itu dengan cara menukarkannya dengan dari B1 dengan B2. Sehingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, kemudian lakukan berikutnya untuk baris kedua dan baris ketiga. Di masih 3 dan min 2 ini diubah menjadi 0. Caranya sama kayak di Gauss Jordan itu. Kan mungkin udah terbiasa dengan ini. Oke, langsung saja. Oke, min B plus B1. Oke, sampai menghasilkan merubah dari matriks elemen tadi menjadi matriks identitas. Jadi inverse matriks A adalah 101 min 11 min 1 021. Tuh. Nah, setelah dapat itu, perhatikan bahwa A dan A inverse sama dengan ini, maka A kali A inverse sama dengan harusnya jadi matriks identitas. Kalau misalkan nggak jadi matriks identitas, maka tidak bisa dikatakan bahwa matriks tersebut memiliki inverse, memiliki nilai inverse-nya, seperti itu. Ini cara untuk mengetahuinya. Jadi hasil yang kalian hitung itu dikalikan dengan soal tadi, elemen pertama. Kalau misalkan betul, maka didapatkan matriks identitas di hasil akhirnya. Berikut ini adalah sifat-sifat dari matriks inverse. Yang pertama adalah A inverse dalam kurung inverse sama dengan sama dengan A. Yang kedua, jika A, B dapat dibalik atau memiliki inverse, maka A kali B dalam kurung inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Yang ketiga, misal K beririsan real, maka skalar K A dalam kurung inverse sama dengan 1 per skalar A inverse kali A inverse. Yang keempat, akibat dari 2, maka A pangkat N dalam kurung inverse sama dengan A inverse dalam kurung pangkat N. Itu adalah sifat inverse. Penyelesaian persamaan dengan keterbalikan matriks. Jadi jika A adalah matriks N kali N yang dapat dibalik, maka untuk setiap matriks B, N kali 1, sistem persamaan A, X sama dengan B memiliki tepat satu solusi, yaitu X sama dengan A inverse kali B. Karena A kali A inverse kali B dalam kurung sama dengan B. Maka X sama dengan A inverse kali B adalah solusi dari persamaan AX sama dengan B. Misal X0 adalah sebarang solusi yang lain, kita akan menunjukkan bahwa X0 juga merupakan solusi dari AX sama dengan B. Karena X0 adalah sebarang solusi, maka berlaku A kali X0 sama dengan B. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan A inverse, diperoleh X0 sama dengan A inverse kali B. Dengan demikian, X0 sama dengan X atau AX sama dengan B hanya memiliki tepat satu solusi. Selanjutnya adalah penyelesaian sistem persamaan linear dengan inversi matriks. Jika kita menemukan urutan sistem persamaan linear sebagai berikut, AX sama dengan B1, AX sama dengan B2, AX sama dengan B3, sama dengan AX sama dengan BK,
Maka solusinya dapat diperoleh dengan satu inversi matriks dan skalar perkalian matriks. Tapi metode yang paling efisien adalah dengan membentuk matriks A, B1, B2, sampai dengan BK. Di mana matriks-matriks koefisien A diperbesar dengan semua skalar dari matriks. Kemudian sifat matriks yang dapat dibalik teorema 1, misalkan A matriks bujur sangkar, jika B matriks bujur sangkar yang memenuhi BA sama dengan 1, maka B sama dengan A invers. Dan jika B matriks bujur sangkar yang memenuhi AB sama dengan I, maka B sama dengan A invers. Teorema kedua, jika A matriks N kali N, maka pernyataan berikut adalah equivalent. A dapat dibalik, AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial, mana bentuk echelon baris tereduksi dari A adalah IN, A dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari matriks-matriks elementer, kemudian AX sama dengan B, konsisten untuk setiap matriks B, N kali 1. AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriks B, N kali 1. Itu. Dan masalah fundamentalnya adalah misalkan A adalah sebarang matriks M kali N, tentukan semua matriks B M kali 1 sedemikian sehingga sistem AX sama dengan B itu nilainya konsisten. Nilainya ini itu diubah ke dalam identitas sehingga menjadi seperti ini, dan nilai yang tadi itu berubah menjadi 101, 21, min 1. Dengan demikian solusi sistem A adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1. Sementara solusi dari sistem B adalah X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, dan X3 ada min 1. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan matriks dan operasi matriks, di mana yang kita pelajari di pertemuan ketiga ini adalah tentang inverse dan matriks keterbalikan. Nah, jangan tetap belajar, pahami, kemudian kerjakan soal di kuis. Semoga berhasil semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.